Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan bagi semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabar kita pagi hari ini? Sungguh amat baik, amin. Karena Tuhan Yesus kita sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Pagi ini tuh, biarlah kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami rindu menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Tuhan datang melawat, Tuhan datang menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah raya kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan
tempat ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami naikkan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita katakan Allah itu baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
sungguh ajaib anugerahnya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kasih-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, perbuatan Tuhan Yesus kita ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ini komitmen kami datang kepadamu. Kami mau berkata, kami mau tetap cinta Engkau, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shandarata kalabashi kirata kalabashi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai
dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Bapak terima kasih buat pagi hari. Kalau hari ini pun kami masih bisa beribadah, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Baik dimanapun kami berada, baik di rumah-rumah, Tuhan mengurapi kami dengan pengurapan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di Seremban, di Malaka, bahkan yang ada di Selangor, saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Amin. Nah, ini hari yang ke-24 di bulan Januari tahun 2021, kita masih boleh hidup dan menarik udara secara gratis. Nah, seperti tema kita tahun 2021 adalah tahun integritas. Saya percaya ini yang Tuhan rindu atas kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita, supaya seluruh kehidupan kita itu memiliki integritas karakter Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam Titus 2 ayat 7 sampai yang ke-8. Titus 2 ayat 7 dan 8. Alkitab berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8 mengajarkan bagaimana supaya hidup kita memiliki integritas. Alkitab berkata gini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Supaya apa? Orang tidak bisa atau lawanmu menjadi malu dan mereka tidak bisa menyebarkan hal-hal buruk tentang kita. Nah, bukankah ini suatu firman Tuhan yang berbicara tentang suatu karakter atau integritas dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita melihat secara umum pengertian integritas, kata integritas berasal dari kata Latin yang artinya integer, yang mencakup aspek lahiriah atau moral atau etika dan karakter yang mulia. Nah, kata bahasa Inggrisnya integrity yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia menyebut bahwa integritas sebagai kejujuran, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Suatu pengertian atau definisi integritas yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan makna dari integritas itu adalah karakter pribadi yang melekat pada seseorang. Itu yang disebut dengan integritas. Itu apa? Karakter atau pribadi yang melekat pada seseorang. Pernah gak kita bilang, oh jangan dengan dia lah, dia itu pemalas. Itu udah menjadi suatu karakter atau integritas dalam kehidupannya, pemalas dicapnya. Oh jangan ke dia lah, pemarah. Itu suatu karakter atau integritas yang sudah menjadi cap dalam kehidupannya. Jadi mari kita belajar bersama-sama supaya hidup kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu di tahun 2020 banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa dari kita yang sudah juga sempat dirumahkan atau bahkan di antara kita mengalami sakit penyakit. Nah, biarlah di tahun 2021 ini kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan terus memakai saudara dan saya sehingga kita memiliki integritas atau karakter yang luar biasa dari Tuhan. Nah, apakah integritas itu penting? Kan banyak orang bilang, penting gak itu integritas? Di Amsal 28 ayat 6,
Amsal 28 ayat 6, Alkitab berkata begini, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Wow, haleluya. Saudara perhatikan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Amsal mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa kalau kita terlalu banyak liku-liku, terlalu banyak belit-belit seperti ular dalam kehidupan kita, Alkitab berkata nggak terlalu penting atau tidak terlalu berguna. Tetapi kalau orang yang jujur, sekalipun dia miskin gak punya apa-apa, itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Nah, di dalam bukunya seorang dokter bernama Dr. Tim LaHaye memberikan diagram silsilah dua orang yang hidup pada abad ke-18. Ini hasil survei dia Bapak Ibu di dalam bukunya. Nah, yang pertama adalah Max Juk, ya, seorang penyeludup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edward, seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Nah, Jonathan Edward ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan filsafah hidup yang baik. Nah, kita lihat, perhatikan baik-baik. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan, ini menurut Dr. Tim LaHaye berkata begini, dari Max Juk terdapat 1026 keturunan. 1026 keturunan. Yang 300 orang mati muda. Saudara perhatikan, 300 orang itu mati muda. 100 orang di penjara, 190 orang menjadi pelacur. 100 orang menjadi peminum berat. Ini suatu silsilah keturunan yang luar biasa Bapak Ibu. Dari Max Juk ini. Saya ulangi, 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang menjadi pelacur, dan 100 orang menjadi peminum berat. Sedangkan dari Edward atau Jonathan Edward itu terdapat 729 keturunan. So, jadi lebih sedikit-sedikit lah daripada si Max Juk tadi. Nah, keturunannya 300 orang dari Dr. Edward ini, 300 orang itu menjadi pengkhotbah. Luar biasa. 65 orang menjadi profesor di universitas. 13 orang menjadi penulis, 3 orang menjadi pejabat di dalam pemerintahan, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Nah, kalau dari diagram ini kita perhatikan, kira-kira menurut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting gak kita memiliki integritas? Penting gak kita memiliki karakter? Sangat penting Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bermain-main dalam integritas karakter dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menjadi orang tua. Ingat keturunanmu nanti. Kalau engkau tidak memiliki integritas, kalau engkau tidak mempunyai karakter, jangan sampai seperti keturunannya Max Juk, semuanya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tidak memiliki karakter, bahkan menjadi orang-orang yang jahat. Nah, mari kita lihat bagaimana supaya kita memiliki integritas. Bagaimana supaya kita memiliki integritas? Yang pertama, kita simple aja. Yang pertama, kita harus memiliki roh takut akan Allah. Haleluya. Kita harus memiliki yang namanya roh takut akan Allah. Di Amsal 19 ayat 23, kita berkata begini, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang akan bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Roh takut akan Allah akan membuat seluruh kehidupan kita akan memiliki integritas karakter yang disenangi oleh Tuhan. Nah, mengapa kita harus memiliki roh takut akan Tuhan? Supaya di hati kita, kemanapun kita berada, kita harus sadar bahwa Allah ada bersama dengan kita. Apa maksudnya takut akan Allah? Maksud daripada takut akan Allah adalah rasa hormat dan takjub akan Tuhan itu. Kemanapun saudara menyadari, saudara harus menghormati Allah yang ada di dalam kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu hal-hal yang mungkin menjerumus dengan hal-hal yang tidak baik, kita harus memiliki rasa hormat. Supaya apa? Kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Dengan rasa hormat kepada Allah,
maka kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berintegritas. Saudara takut untuk berbohong, karena apa? Saudara hormat akan Tuhan. Saudara takut mencuri, kenapa? Karena saudara rasa hormat akan Tuhan. Saudara takut untuk berdusta, saudara takut untuk melakukan hal-hal yang najis. Karena apa? Saudara hormat dan takjub kepada Allah. Ini yang pertama, supaya kita memiliki integritas, kita harus memiliki yang namanya roh takut akan Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki integritas? Yang kedua adalah, milikilah hati yang murni. Miliki hati yang murni. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang murni? Di Kisah Para Rasul 24 ayat 16 Alkitab berkata begini. Sebab itu aku senantiasa, Paulus berkata, senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Hidup berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jangan banyak motivasi-motivasi miring dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin hati kita masih memiliki motivasi yang miring atau tidak berkenan. Kita berubah, kita bertobat bersama-sama. Masih hari yang ke-24 di tahun 2021. Masih panjang waktu. Kita berubah, kita bertobat supaya kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatunya. Bukan karena motivasi untuk kita lebih hebat dari orang lain. Atau kita supaya dihargai, atau kita mungkin supaya disanjung-sanjung oleh orang lain. Enggak, tapi biarlah kita senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki integritas, memiliki hati yang murni. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki integritas, yang ketiga adalah kita harus memiliki kasih. Amin. Kita harus memiliki kasih. Coba lihat kiri kanan keluargamu atau saudaramu yang bersama-sama, katakan miliki kasih. Amin. Kita harus miliki kasih. Di Galatia 6, Alkitab berkata, di Galatia 6 ayat kedua berkata begini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong berbicara tentang apa? Saudara ringan tangan untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain. Amin. Bagaimana supaya kita memiliki integritas? Yang ketiga adalah kita harus memiliki yang namanya kasih. Saudara kalau nggak bisa menerima kasih Tuhan, maka saudara tidak akan bisa memberikan kasih kepada orang lain. Saudara dulu yang harus mengalami perjumpaan kasih dengan Kristus. Saudara dulu yang harus mengalami perjumpaan dengan cintanya Tuhan. Sehingga hidup saudara akan bisa memberikan kasih bagi orang lain. Amin. 3 hal ini bagaimana supaya kita memiliki integritas. Yang pertama, kita memiliki roh takut akan Allah. Yang kedua, kita memiliki hati yang murni. Dan yang ketiga, kita memiliki kasih. Nah, apa dampaknya apabila kita memiliki integritas? Tentu pasti akan ada pengaruh atau dampak dalam kehidupan kita. Dampak yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Seremban, di Malaka, maupun yang ada di Selangor. Semua kita pasti rindu untuk menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Amin. Di dalam Ayub 1 ayat 8 Alkitab berkata gini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Ini harus kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai integritas karakter dalam kehidupan kita, integritas, maka kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Seremban, di Malaka, di Selangor, rindu untuk menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Amin. Saudara rindu? Saya percaya di antara kita semuanya pasti rindu untuk menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Kalau kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, kalau kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu pasti luar biasa dalam kehidupan kita. Maka karunia, kasih karunia Tuhan itu akan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara. Sehingga pada waktu saudara berjalan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita.
Dampak yang kedua, kalau kita memiliki integritas, bukan hanya kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, tapi kita juga menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Nah, inilah dampak daripada integritas. Kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, tapi yang kedua, kita menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Tentu, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, amin. Betul gak Bapak Ibu? Kita gak bisa hidup sendiri. Kecuali saudara memang hidupnya di tengah hutan gitu kan. Sendiri di atas pokok gitu kan. Seperti Tarzan seperti itu. Saudara gak perlu orang lain. Yang saudara perlukan monyet gitu. Yang saudara perlukan babi misalnya begitu. Yang saudara perlukan gajah dan lain-lain. Tapi kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Sehingga apa? Waktu hidup kita berintegritas, maka kita menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 Alkitab berkata begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Garis bawahi, disukai semua orang. Kalau hidup kita mempunyai integritas, maka dampaknya yang kedua adalah saudara akan disukai oleh orang lain. Jangan sampai begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Begitu dalam perkumpulan kita datang, orang langsung ngomong, wah dia lagi. Berarti apa? Ada something wrong dalam kehidupan kita. Atau pada waktu kita tidak sama-sama duduk gitu, tiba-tiba kita datang gitu kan. Aduh, duluan ya, saya permisi dulu. Menghindar dalam kehidupan kita. Cek diri kita sama-sama, apakah kita mempunyai integritas atau tidak. Kita disenangi oleh orang lain atau tidak. Jangan juga saudara berpikir, gak apa-apa, saya gak disenangi oleh orang lain, tapi saya disenangi Tuhan. No, coba kita cek and recheck. Kalau kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, maka orang lain juga pasti akan senang dengan saudara. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Gak apa-apa, yang penting Tuhan senang dengan hidup saya. Hati saya kepada Tuhan. Gak juga. Kalau saudara berkata bahwa saudara pribadi yang disenangi oleh Tuhan, maka saudara juga pasti akan menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini dampaknya. Kalau kita mempunyai integritas, maka dampak yang pertama, saudara akan menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Dampak yang kedua, kita menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Amin. Saudara rindu menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh orang lain? Miliki integritas dalam kehidupanmu. Amin. Terakhir, kesimpulan. Mari kita lihat. Untuk menjadi pribadi yang mempunyai integritas, maka kita perlu memiliki yang pertama, roh takut akan Allah. Itu yang utama, miliki roh takut akan Allah. Roh takut akan Allah maksudnya apa? Rasa hormat kepada Allah, rasa takjub kepada Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang murni. Dan yang ketiga, miliki kasih. Saya percaya pada waktu 3 hal ini kita lakukan. Kita percaya, saya percaya, maka saudara akan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Kami percaya Tuhan. Yang kami rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidup kami Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang kami dambakan Tuhan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan menjadi
seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Sama-sama katakan menjadi, haleluya, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh, sekali lagi sama-sama, dalam seluruh hidupku. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan memiliki integritas dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, letakkan tangan kananmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang memiliki integritas. Aku mau memiliki roh takut akan Allah. Aku mau memiliki roh yang murni, hati yang murni. Dan aku mau menjadi pribadi yang memiliki kasih Tuhan. Sehingga aku memiliki integritas. Sehingga hidupku memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba berdoa bagi semua umat-umat-Mu saat ini sama-sama bersama dan kami live streaming, dimanapun mereka, di rumah-rumah, di tempat mereka bekerja. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, Tuhan mengurapi seluruh kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amen. Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, dan persembahan persepuluhan. Ya, kita akan bacakan deklarasi sama-sama, baik yang ada di rumah, dimanapun kita berada. 1, 2, 3. Saya percaya kepada firman Tuhan, ketika saya memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Tuhan akan memberkati rumah saya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada saya. Tuhan menghardik belalang pelahap dari kehidupan saya, dan saya disebut berbahagia oleh segala bangsa, serta negeri saya menjadi kesukaan Tuhan. Saya percaya saya menuai sesuai rencana Allah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk ibadah raya kita akan mengadakan tetap secara online di YouTube Gihon Malaysia pada pukul 10 pagi waktu Malaysia. Pengumuman yang kedua, untuk persembahan dapat diberikan baik yang ada di apartemen Seremban Putra, boleh diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata, atau boleh dapat langsung menghubungi Ibu Kamsurya. Baik, itu aja pengumuman kita dalam minggu ini. Di Tuhan, kita akan berdoa syafaat, kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah
syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa syafaat, kami berdoa Tuhan, kami memberkati bangsa Malaysia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa Malaysia. Tuhan memberkati Perdana Menteri, Tuhan memberkati Raja Agung yang ada Tuhan. Semua parlemen pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah roh hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan mengalir memenuhi setiap mereka. Kesehatan juga mengalir memenuhi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap penduduk-penduduk yang ada. Biarlah berkati Tuhan, penduduk yang ada adalah penduduk yang taat, yang takut akan peraturan-peraturan yang ada Tuhan, mau tunduk kepada peraturan yang ada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, bahkan setiap gereja-gerejamu yang ada di Malaysia, Tuhan memberkati, berikan kesatuan hati, bergandengan tangan Tuhan atas setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui keadaan yang ada saat ini Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan atas bangsa Malaysia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, baik dari gembala pembina kami Tuhan, Pastor Niko Nyoto Raharjo yang berada di Jakarta, beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Pastor Gede Widiada yang ada di Pekanbaru, beserta juga dengan hamba-Mu Tuhan, Pak Yuli Susanto Tuhan. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau utus Tuhan, untuk pengembalaan di Seremban Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Jumadis Tumeyang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu berlimpah atas mereka. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan mengalir memenuhi mereka. Berkati setiap keluarga, berkati Tuhan apapun pelayanan yang mereka lakukan, biarlah semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada Tuhan, mereka yang saat ini Tuhan beribadah bersama-sama, maupun mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan kasih Tuhan mengalir memenuhi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, mereka yang berbeban berat Tuhan memberikan Tuhan jalan keluar. Tuhan biarlah pertolongan-Mu turun atas setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Seremban, baik yang ada di Malaka maupun di Selangor Tuhan, setiap mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Ini setiap doa kami yang kami naikkan kepadamu. Sebelum kami kembali Tuhan ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati, kami rindu menerima berkat dari Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan berkata, kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah kami pada waktu masuk dan diberkatilah kami pada waktu keluar. Diberkatilah kami pada waktu bekerja dan diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih setianya, kebaikannya yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.